Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sri Rahayu. Di video ini saya akan membahas tentang skill teknik dan trik mengumpulkan berita. Yang pertama ada observasi. Observasi merupakan pengamatan terhadap realitas sosial. Ada pengamatan langsung dan juga tidak langsung. Seseorang disebut melakukan pengamatan langsung bila ia menyaksikan sebuah peristiwa dengan mata kepalanya sendiri. Sedangkan pengamatan tidak langsung bila ia tidak menyaksikan peristiwa yang terjadi, melainkan mendapat keterangan dari orang lain yang menyaksikan peristiwa tersebut. Yang kedua ada wawancara. Wawancara adalah tanya jawab antara seorang wartawan dengan narasumber untuk mendapatkan data tentang sebuah fenomena. Menurut para ahli, terdapat beberapa jenis wawancara. Yang pertama ada man in the street interview. Wawancara yang dilakukan untuk mengumpulkan pendapat beberapa orang awam mengenai sebuah peristiwa, bisa menyangkut satu keadaan dan bisa pula tentang sebuah kebijaksanaan baru. Yang kedua ada casual interview, sebuah wawancara mendadak. Dalam hal ini, seorang wartawan minta kesediaan seorang narasumber untuk diwawancarai. Dan yang ketiga ada personal interview, merupakan wawancara untuk mengenal pribadi seseorang yang memiliki nilai berita lebih dalam lagi. Hasilnya biasanya berupa profil tentang orang yang bersangkutan. Yang keempat ada telepon interview, wawancara yang dilakukan lewat telepon. Ini biasanya dilakukan wartawan kepada narasumber yang sudah dikenalnya dengan baik dan untuk melengkapi sebuah berita yang sedang ditulis. Yang kelima ada question interview, wawancara tertulis. Biasanya dilakukan seorang wartawan yang sudah mengalami jalan buntu. Setelah ditelepon, didatangi ke rumah dan ke kantor, si wartawan tidak bisa bertemu dengan narasumber, maka ia memilih wawancara jenis ini. Dan yang terakhir ada group interview, wawancara yang dilakukan terhadap beberapa orang sekaligus untuk membahas satu persoalan atau implikasi satu kebijaksanaan pemerintah. Ketiga, ada konferensi pers. Pernyataan yang disampaikan seseorang yang mewakili sebuah lembaga mengenai kegiatannya kepada para wartawan. Biasanya menyangkut citra lembaga, peristiwa yang sangat penting dan bersifat insidental. Dan yang terakhir ada press release, bisa diartikan sebagai siaran pers yang dikeluarkan oleh satu lembaga, satu organisasi, atau seorang individu secara tertulis untuk para wartawan. Nah, itu tadi video yang saya bahas di minggu ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.